Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di dalam agamamu. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan mudahkanlah kami untuk memahaminya dengan baik. Wahai yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kabulkanlah doa kami. Sahabat Aisyah Aidi rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua. Nikmat berupa iman, nikmat Islam. Allah telah luangkan, Allah telah luaskan rizki kita yang halal dan barokah. Allah sehatkan badan kita. Mata bisa melihat, telinga bisa dengar, mulut bisa bicara. Masya Allah, Alhamdulillah. Allah sehatkan badan kita. Mata bisa berkedip. Coba teliti, berapa kali mata ini berkedip dalam 1 jam saja. Coba bayangkan kalau mata kita seperti mata seekor ikan yang tidak bisa berkedip. Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, unsur manusia terdiri dari 2, yaitu jasmani dan rohani. Alhamdulillah kita diberikan sehat jasmani dan rohani. Asupan jasmani adalah makanan yang halalan thayyibah, sedangkan asupan rohani adalah ilmu syariat agama Islam. Alhamdulillah, nikmat menjadi seorang perempuan itu adalah takdir. Sedangkan nikmat menjadi muslimah itu adalah pilihan. Sedangkan nikmat menjadi muslimah yang cerdas itu adalah pilihan terbaik. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu menghitung jumlahnya. Masya Allah. Alhamdulillah, Bunda, kita jadi seorang perempuan. Apakah kita minta kepada Allah? Enggak, bukan? Masya Allah. Dan ini penting bagi kita. Seorang perempuan, Masya Allah, akan menjadi istimewa bila menjadi muslimah yang cerdas solihah serta sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Siapa kita? Muslimah cerdas. Apa tujuan kita? Sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Aisyah Aidi rahimakumullah, datangnya Islam tentunya memuliakan kaum perempuan. Mohon maaf, sebelum syariat Islam datang, perempuan hanya sekedar menjadi budak nafsu kaum lelaki. Bahkan
menjadi seperti sebuah barang yang bisa diwariskan kepada keluarga. Tapi setelah syariat datang, Masya Allah, Islam memuliakan wanita, memuliakan perempuan. Perempuan dimuliakan luar biasa. Perempuan dijaga luar biasa, bahkan Allah memuliakan perempuan. Tentunya perempuan yang muslimah memiliki keinginan untuk menjadi muslimah yang cerdas dalam kehidupan, yang melaksanakan kebaikan-kebaikan dengan niat tulus ikhlas karena Allah, untuk mencapai ridha Allah dan sukses dunia akhirat, sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Sahabat Aisyah Aidi rahimakumullah, ada 3 jenis kecerdasan. Yang pertama IQ, intelligent quotient, kecerdasan intelektual. Yang kedua EQ, emotional quotient, kecerdasan emosional, yang memberikan kemampuan kepada kita mengelola, mengontrol emosi, kemampuan untuk memotivasi diri, kemampuan untuk berempati, dan keterampilan sosial. Serta yang ketiga adalah SQ. Apa itu SQ? Spiritual quotient, yaitu kecerdasan spiritual. Dan SQ ini inti dari semua kecerdasan. Apabila seseorang memiliki SQ, kecerdasan spiritual yang baik, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan hakiki. Sahabat ID rahimakumullah, Masya Allah, kecerdasan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecerdasan adalah orang yang mengingat kematian, orang yang senantiasa mengingat kematian dan siap menghadapinya. Itulah orang yang cerdas menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi muslimah yang cerdas dan sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Tentunya kita mendapat kemuliaan di dunia maupun kehormatan di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Aisyah Aidi rahimakumullah, banyak sekali sahabiah yang cerdas dan sukses dunia wal akhirat. Ummul Mukminin Sayyidati Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, seorang yang kaya raya, bangsawan dan dermawan. Beliau istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini luar biasa mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keikhlasan, dengan penuh jiwa dan harta benda. Ibu Khadijah mendampingi beliau luar biasa, mendampingi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik wanita penduduk syurga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan yang ketiga Maryam binti Imran, dan yang keempat Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Aisyah Aidi rahimakumullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, usahanya dibalas dengan baik, sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kehidupan akhirat itu lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya. Masya Allah. Kadang orang berpikir bahwa sukses itu dilihat dari seseorang yang memiliki harta berlimpah dan memiliki kedudukan serta jabatan yang tinggi. Masya Allah. Bukan itu sebenarnya, tetapi menurut Islam, sukses yang terbaik adalah yang senantiasa ingat kepada kematian dan siap untuk menghadapi kematian tersebut. Kita jadikan harta benda kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa jiwa dan raga kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Aisyah Aidi rahimakumullah. Sayyidati Aisyah Ummul Mukminin, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha. Kalau di Indonesia terkenal dengan kata Siti Aisyah. Sebenarnya untuk mempermudah kata Sayyidati menjadi Siti Aisyah. Masya Allah, beliau ini orang yang berparas cantik, berakhlak yang mulia dan cerdas. Serta beliau ini tercatat di dalam sejarah Islam banyak meriwayatkan hadis. Termaktub kira-kira 1210 yang telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Masya Allah, beliau ini cerdas dan telah membuktikan kepada generasi berikutnya beliau seorang pembelajar sejati, muslimah cerdas dan sukses dunia akhirat. Masya Allah. Sahabat Aisyah Aidi rahimakumullah. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki sukses dunia, maka dengan ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki sukses akhirat, maka dengan ilmu. Faman aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Siapa yang menghendaki kedua-duanya, sukses dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Maka mudahkanlah kita ya Allah langkah-langkah kita untuk mencari ilmu sesuai dengan perintah Rasulullah, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu bagi wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimat. Sukses itu adalah dambaan setiap manusia, siapapun dan dimanapun dia berada. Tetapi untuk mewujudkannya, kita membutuhkan tekad yang luar biasa, tekad yang sungguh-sungguh, yaitu berupa usaha dan doa. Usaha tanpa doa itu merupakan kesombongan. Doa tanpa usaha
itu pun hanya sebuah kebohongan. Para pakar menambahi menjadi 4, disingkat menjadi duit. Duit, D doa, U usaha, iman, dan yang terakhir T, apa itu? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa berdakwah, suka berdakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Masya Allah, mudah-mudahan, amin, amin ya robbal alamin. Perihal doa, Allah telah menurunkan doa yang amazing, luar biasa. Apa itu? Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201 dikenal dengan doa sapu jagat. Kenapa? Karena semua permintaan kita pada hakikatnya adalah kesuksesan di dunia sampai di akhirat kelak. Rasulullah pun menganjurkan kepada kita untuk sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kesuksesan di dunia, kebahagiaan di dunia, dan kebahagiaan di akhirat, kesuksesan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ada sebuah cerita lucu. Di depan Ka'bah, seorang muslim dengan 2 istri sedang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istri yang satu marah. Ya Abi, kenapa? Hasanah diulang 2 kali, sedangkan mawaddah tidak dibaca, tidak diucapkan oleh engkau. Si suami tersenyum. Oh Masya Allah, iya sayang, aku akan doa. Oke, dengarkan ya, aminkan doaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati mawaddah wa qina adzabannar. Amin. Kedua istrinya berbahagia, tersenyum. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita sukses di dunia sampai ke akhirat kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat Aisyah Aidi rahimakumullah, ada sebuah kisah di Riyadh, Saudi Arabia, antara seorang ibu dan TKW dari Indonesia. Bagaimana ceritanya? Ayo kita dengarkan sama-sama. Ibu ini sebulan yang akan datang akan dioperasi karena telah mengidap sakit kanker. Karena divonis oleh dokter beliau sakit kanker, maka operasi yang terakhir sebulan lagi. Kemudian 3 hari sebelumnya ada TKW datang kepada ibu tersebut, kemudian bekerja, masak, dan menyediakan masakan. Setelah itu dia pergi ke kamar mandi. Agak lama si ibu ini melihat perilaku TKW tersebut. Akhirnya setelah seminggu si TKW tersebut bekerja di ibu yang sedang sakit tersebut, kemudian ibu itu bertanya kepada TKW, kenapa kamu setiap selesai masak dan menyediakan makanan kepada kita, kamu masuk ke kamar mandi dan agak lama berada di kamar mandi?
Kemudian si TKW ini menjawab dengan menangis, meneteskan air mata. Kira-kira apa yang akan dijawabnya? TKW menyatakan bahwa saya sebelum berangkat, saya telah melahirkan seorang bayi. Kemudian karena visa sudah jadi dan karena ekonomi saya harus berangkat menuju ke Saudi Arabia. Akhirnya saya sampailah di sini. Kenapa saya masuk ke kamar mandi, Ibu? Karena saya harus mengeluarkan air susu. Kenapa? Karena payudara saya sakit bila tidak saya keluarkan air susunya. Si ibu ikut meneteskan air mata. Setelah itu, kemudian dia masuk ke dalam kamar, mengambil sebanyak uang dan diberikannya kepada TKW. Apa kira-kira yang dilakukan oleh ibu ini? Ibu ini memberikan uang itu karena TKW ini 1 bulan mendapat gaji 800 real, maka si ibu itu mengalihkan atau memberikan selama 24 bulan, selama 2 tahun gajinya kepada si TKW tersebut dan memberikannya kepada TKW supaya dia pulang kembali ke Indonesia. Selain itu dia membelikan tiket pesawat terbang untuk kembali ke Indonesia. Dan apalagi perilaku ibu ini, dia memberikan nomor telepon seandainya ibu, engkau selama 2 tahun setelah menyusui bayimu, engkau mau berhendak datang ke Saudi, maka silahkan telepon ke nomor saya. Masya Allah. Setelah itu TKW tersebut pulang ke Indonesia. Setelah pulang, kita lihat cerita ibu yang akan divonis operasi begini. Setelah sebulan, ibu ini masuk rumah sakit, sudah dipersiapkan untuk operasi. Apa yang terjadi? Dokter melihat, mengecek semuanya. Apa yang terjadi? Dokter terkejut dan melihat bahwa semua penyakitnya sudah hilang. Maka dia bertanya kepada ibu tersebut, "Ya ibu, apakah engkau berobat ke tempat lain?" "Kenapa dokter?" "Tidak, saya tidak pernah berobat ke tempat lain dokter. Tetapi kenapa ini ibu? Semuanya sudah tidak ada. Semuanya sudah tidak ada. Penyakit ibu sudah hilang." Masya Allah. Kenapa ini ibu? Apa yang terjadi ibu? Sedangkan ibu itu, apakah benar ya dokter? Kalau itu benar ucapan engkau ya dokter, apakah ini? Saya suatu kali sebulan yang lalu ya dokter, ada sebuah TKW, kemudian saya berikan semua gajinya selama 2 tahun. Apakah itu yang menjadi penyebab Allah memberikan pertolongan kepada saya? Oh Masya Allah, dokter ikut menangis. Dokter mengambil hikmahnya bahwa penyakit itu bukan karena obat, bukan karena dokter, tapi karena Allah lah yang menyembuhkan semua itu. Masya Allah, ini wanita muslimah yang cerdas. Masya Allah, sukses dunia wal akhirat, sukses fitini wat dunia wal akhirat. Masya Allah, kita jadi pelajaran untuk kita semuanya. Siapa kita? Muslimah cerdas. Apa tujuan kita? Sukses dunia akhirat. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran bagi kita semuanya, khususnya bagi saya. Mudah-mudahan menjadi lebih baik dan lebih baik, menjadi perempuan yang cerdas, dan tujuan kita adalah sukses fit dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.